Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki pelajaran baru dari pelajaran berseri dengan judul Orang Kristen Jangan Picik. Saudara, ini bicara tentang bagaimana seseorang itu punya pandangan hidup. Kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk mempunyai pandangan hidup yang luas, yang tidak sempit, sangat dipengaruhi oleh tingkat intelijensia seseorang. Kalau orang itu pandai, orang itu pintar, biasanya mereka juga punya pandangan yang luas, karena orang pandai, orang pintar adalah orang-orang yang biasa juga membandingkan pandangan dari orang lain, mau mendengar pandangan pendapat dari orang lain, sehingga itu memberikan tambahan wawasan, sehingga mereka akan memiliki banyak informasi yang bisa memberikan tambahan wawasan bagi seseorang. Dan orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang semakin bijak untuk mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan, dan memandang kepada sesama yang lainnya. Oleh karena itu, saudara, judul kecil yang hari ini kita mau amati memberikan nasihat buat saudara dan saya, agar supaya kita memiliki pandangan yang luas dan tidak menjadi Kristen yang picik. Walaupun jumlah mereka tidak banyak, namun Kristen yang picik dalam tanda kutip tetaplah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, kita akan amati judul kecilnya, Jangan Tutup Telingamu. Saudara, kita mau baca lebih dulu dari Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-15, yang demikian bunyi firman-Nya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saudara, kumpulan Amsal dari Raja Salomo adalah kumpulan nasihat-nasihat yang bermanfaat buat saudara dan saya untuk menjalani kehidupan di masa sekarang. Kenapa? Karena Salomo yang tidak minta harta, Salomo yang tidak minta panjang umur. Ketika dia diminta oleh Tuhan jadi raja, menggantikan Daud sebagai ayahnya memimpin bangsa Israel. Tetapi dengan kerendahan hati, dia tahu apa yang dia butuhkan yang paling utama, yaitu jika dia bisa diberi hikmat oleh Allah, kemudian dia bisa diberkati
bahwa apa yang dia sampaikan itu bisa didengar dan diterima oleh orang lain, maka itulah salah satunya yang sangat diperlukan oleh dia sebagai raja bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak pada waktu itu, agar supaya dia bisa memimpin bangsa yang demikian besar. Oleh karena itu, Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat Allah yang luar biasa, sehingga suara Salomo didengar dan diterima, dituruti oleh bangsa Israel, sehingga dia menjadi raja yang sungguh-sungguh punya kekuasaan yang hebat. Dan selama dipimpin oleh Salomo kurang lebih 40 tahunan, negeri Israel, bangsa Israel menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera, karena ada begitu banyak kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekeliling Salomo yang menjadi sahabat Salomo, yang mau mengabdi kepada Salomo, dan masih banyak kerajaan-kerajaan sahabat yang rajanya sengaja datang kepada Salomo untuk mendengar hikmat daripada Salomo. Nah, saudara, itulah luar biasanya Amsal yang ada di dalam Alkitab kita, memang akan bermanfaat buat saudara dan saya. Saudara menanggapi judul kecil yang hari ini kita akan cermati, jangan tutup telingamu. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal pasal 12 ayat 15, jelas dikatakan di situ, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Nah, saudara, di sini dikatakan orang bodoh seringkali menganggap apa yang menjadi pendapatnya dia, apa yang menjadi pandangannya dia, itu adalah pandangan satu-satunya yang paling benar dibandingkan dengan sekian banyak pandangan dari orang lain. Sehingga di sini dikatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Kenapa orang bodoh bisa seperti itu? Karena orang bodoh adalah orang yang sok pandai. Dia selalu mencemooh, dia selalu mencibir. Jika ada pandangan yang tidak sama dengan pandangan mereka, mereka selalu berkata, kelompok kecil ini, itu pasti salah, itu pasti sesat. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Sehingga dengan arti kata lain, mereka seringkali ketika ada pandangan dari seseorang, mereka langsung menutup telinganya. Mereka tidak mau dengar, agar supaya mereka juga tidak ingin membandingkan. Demikian pula matanya juga ditutup. Mereka tidak mau melihat bahwa ada ayat-ayat firman Tuhan yang lain, yang orang-orang bodoh ini bisa membaca, bisa memahami, kemudian bisa merenungkan. Apakah pandangan yang mereka anut itu sudah yang paling benar, atau mungkin dari pandangan orang lain itulah kita bisa akui bahwa pandanganku salah. Jika aku adalah orang yang bijak, aku akan mengubah diriku, dan pandangan orang lain itu tadi yang aku akan terapkan di dalam kehidupanku agar supaya menjadikan berkat buat aku dan kelompokku. Nah, saudara, dikatakan di sini, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, saudara, orang yang bodoh seringkali satu paket. Mereka tidak bijak. Karena apa? Mendengar pandangan orang lain saja mereka tidak mau. Karena mereka sudah terlanjur mengambil keputusan bahwa apa yang menjadi pandangan mereka itulah yang paling benar dibandingkan dengan pandangan orang lain yang begitu banyak pandangan, satupun mereka tidak mau mendengarkannya. Nah, saudara, lihat Amsal yang lain
yaitu pada Amsal 21. Amsal 21 ayatnya yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, orang seringkali berpikir menurut pandangan kita, perasaan ini paling lurus, ini paling benar. Tetapi saudara, kembali firman Tuhan ini mengingatkan, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, betul apa tidak bahwa yang Anda pandang itu adalah pandangan yang keluar dari hati yang paling dalam, yang adil dan yang jujur, di mana pandangan ini bukan oleh karena Anda tetapkan itu dengan memaksa supaya ini sesuai dan lain sebagainya, segala macam pandangan, segala macam firman Tuhan yang disodorkan kepada Anda, kemudian Anda tetap tidak bisa menerima, tetapi Anda tetap ingin paksakan supaya pandangan saudara itu dinyatakan yang paling benar. Saudara, video saya yang pertama ini menjadi salah satu pendahuluan untuk kita nanti masuk kepada video-video yang berikutnya. Ini kan video pertama, hanyalah sebagai sebuah pendahuluan untuk membukakan wawasan saudara dan saya berpikir memasuki video yang kedua, ketiga, dan seterusnya dari judul besar, Orang Kristen Jangan Picik. Nah saudara, kemampuan orang tidak sama. Saya tadi katakan ada orang pandai, ada orang bodoh, ya. Pandangan bisa luas, pandangan bisa tidak picik, tergantung juga dengan tingkat intelijensia masing-masing. Setiap orang tidak sama. Orang yang bodoh terkadang punya kecenderungan tidak mau mendengar nasihat orang lain. Oleh karena itu, mereka ini pun juga adalah orang yang tidak bisa melihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, yang kita sebut sebagai Tuhan yang pencipta alam semesta ini adalah Tuhan yang punya pikiran seperti apa. Bukankah kita akui Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, yang kita tidak mampu menyelami jalannya pikiran Tuhan. Kita tidak bisa mengerti dalamnya pikiran Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan ada begitu banyak yang mengandung misteri di dalam kehidupan kita yang tidak terpecahkan. Nah, saudara, jika Dia adalah Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia, tentunya Dia juga adalah Tuhan yang mengasihi setiap umat manusia yang Dia ciptakan. Dia tidak memandang warna kulitnya, karena warna kulit juga Dia yang menciptakan. Dia juga tidak mempersoalkan bagaimana bangsa-bangsa dengan warna kulit masing-masing mengimani kepercayaan mereka masing-masing. Dan itu pun oleh Dia dihargai dan dikasihi. Oleh karena Dia tahu bahwa Anda dan saya mendadak kita lahir di Indonesia. Anda dan saya sebelumnya tidak pernah berdoa, Tuhan, lahirkan aku sebagai bangsa Indonesia, etnis Cina. Tidak pernah pesan, lahirkan aku di keluarga yang beragama Kristen. Kita juga tidak pernah meminta.
Tetapi mendadak, Tuhan sebagai Sang Pencipta adalah Tuhan yang menempatkan saudara dan saya di keluarga-keluarga tertentu kita dilahirkan. Di tempat atau daerah tertentu kita dihadirkan. Dan di keluarga-keluarga dengan agama tertentu kita ada di tengah-tengah mereka. Sehingga oleh karena ada begitu banyak misteri yang tidak terpecahkan, yang kemudian lewat kehidupan kita sepertinya Tuhan langsung yang menentukan, otomatis dengan berbagai macam keanekaragaman hidup ini tadi, warna kulit, keyakinan agamanya, bahkan status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, intelijensia, dan lain sebagainya, pastilah jika Tuhan itu Esa, Sang Pencipta cuma satu, Pencipta yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Besar, juga adalah Pencipta yang mencintai, yang mengasihi seluruh umat ciptaannya. Jadi, orang yang pandai, orang yang bijak, pasti punya pandangan yang luas. Berarti Tuhanku adalah sama juga dengan Tuhanmu. Dan jika aku dikasihi, tentunya engkau juga dikasihi. Pastinya Tuhan tidak mengasihi kepada ciptaan tertentu, tetapi secara universal Tuhan memberikan kasih yang sama kepada setiap umat yang Dia ciptakan. Saudara, kita lihat lagi Amsalnya yang keempat, pasal 4 ayat yang ke-11. Saudara, hati-hati jika kita menjadi orang Kristen yang picik, hati-hati. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Tuhan ingin lewat firman-Nya, saudara dan saya dipimpin pada jalan yang lurus. Oleh karena itu, jangan sekali-kali Anda tidak mau mendengar orang yang menyampaikan nasihat, jika nasihat itu berdasarkan firman Tuhan. Dan jangan sekali-kali juga engkau tidak mau membaca, melihat dengan matamu, karena Tuhan sudah siapkan segala macam nasihat ini tadi untuk memimpin engkau di jalan yang lurus. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sangatlah bijaksana jika Anda dan saya tidak mencontoh bangsa Yahudi di zamannya itu tadi. Karena mereka merasa menjadi umat pilihan Tuhan, merasa mereka adalah umat yang lebih tinggi dari bangsa yang lain. Sehingga orang Yahudi suka memandang remeh bangsa yang lain yang bukan Yahudi. Yang pertama. Yang kedua, oleh karena dia adalah bangsa yang bersunat lewat perjanjian sunat yang dilakukan oleh Abraham dengan Tuhan, maka mereka berani berkata, bangsa yang tidak bersunat pastilah bangsa kafir yang tidak diselamatkan. Saudara, apa yang sudah terjadi pada bangsa Israel jangan terulang kembali ketika Anda ngakui dan menganggap engkau adalah Israel yang rohani. Sepertinya engkau lebih tinggi daripada bangsa yang lain. Jika Anda dan saya adalah orang yang beradab, tentunya kita bisa berpikir dengan kesimpulan yang benar. Tentunya Tuhan yang sama, Tuhan yang Esa, yang menjadi pencipta semua bangsa adalah Tuhan yang mengasihi kepada Anda dan saya dan seluruh bangsa dengan kasih yang sama. Oleh karena itu, ketika Dia memerintahkan kepada saudara dan saya, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia, perintahnya tidak kontradiktif. Sebab ketika Dia memerintahkan Anda dan saya untuk bisa mengasihi sesamamu manusia, Dia tidak katakan
hanya golongan ini saja, hanya untuk orang Kristen saja. Tidak, tetapi siapakah sesama manusia? Justru dia mengambil contoh orang Samaria yang murah hati. Itu adalah salah satu etnis yang oleh orang Yahudi tidak mau bergaul. Karena orang Samaria adalah etnis yang muncul karena kawin campur antara orang Yahudi dengan yang non-Yahudi. Dan orang Yahudi terlalu menganggap remeh kepada orang Samaria. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dia justru menunjukkan bahwa orang Samaria yang oleh orang Yahudi dipandang remeh, dipandang sebelah mata, justru dijadikan figur oleh dia bahwa orang inilah yang punya kasih kepada sesama yang lain. Dengan arti kata lain, Yesus Kristus Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya, wahai orang Kristen yang saya kasih, bahwa ternyata di luar agama Kristen masih terlalu banyak orang-orang yang lebih baik dari orang Kristen itu sendiri. Shalom, kita berjumpa di video saya yang kedua. Haleluya, amin.